ada kentang rebus, saya makan itu paksain didorong sama air. Kalau nggak ada ya nasi. Saya biasanya cuman makan nasi aja pakai air. Kemarin di BTR sebenarnya saya pengen kentang, tapi kentangnya nggak ada, hanya ada nasi. Saya minta nasi aja sebelum nanjak ke abang, nasi aja terus didorong sama air dingin. Didorong sama air dingin. Iya benar, ketika lari ultra itu badan kita itu dipaksa bekerja lebih keras daripada biasanya, daripada saat ini. Kalau misalnya sekarang kita makan nasi atau puasa juga bisa, karena kita nggak ngapa-ngapain, badan kita nggak bekerja keras, nggak bekerja ekstra keras. Ketika kita lomba nanjak naik, organ-organ tubuh kita bekerja keras. Nah itu yang dibutuhkan sama organ tubuh itu apa saja. Nah itu kita harus penuhi elektrolitnya, karbohidratnya. Sekarang itu sudah mulai elit-elit itu menggunakan protein ketika lomba, bukan hanya sekedar protein untuk recovery. Jadi ketika lomba juga, ketika aktivitas juga, saya biasanya pakai protein juga gitu. Bisa banyak sekarang artikel-artikel yang ngebahas. Dulu sih mereka nggak perlu protein ketika lomba, butuhnya hanya karbohidrat, tapi sekarang udah mulai pakai protein ketika berlomba. Nah intinya juga ya paksain makanan masuk, atau ketika kalau misalnya ketika pengen muntah, saya justru muntahin aja semuanya, kemudian coba untuk berpikir lebih tenang. Kalau kita tetap bergerak, jangan kelamaan di WS, karena kalau kelamaan di WS itu kayak di Rinjani, terutama di Pelawangan itu enak banget di WS, anget, tapi ternyata setelah keluar WS baru 2 meter juga kita udah kedinginan. Nah itu kita bagaimana caranya untuk badan kita paksa untuk bergerak, karena kalau kita bergerak misalnya 5 langkah aja, badan kita udah hangat, kita udah enak lagi. Itu intinya paksa masuk makanan, karena sumber tenaga manusia bukan bensin, makanan, jangan minum bensin. Ada the last question ya? Mas ini Kita dulu. biasanya langsung nggak apa ya? Ya boleh. Nama dulu mungkin. Oh. Ini the last question lah ya. Boleh. Ya the last question dari. Biasanya pada saat race panjang ya, lebih dari semalam ya, 24 jam, itu kan ada yang alami halusinasi. Bisa nggak cerita halusinasi kayak apa, terus kemudian ngapain tuh kalau pas halu? Pas halu nih. Coba monggo. Tapi kayaknya Mas John belum pernah halu. Bukan berulang lagi, sering ngomong. Halusinasi itu kalau kita race di atas 18 jaman. Nah itu. 18 jam kita udah capek, kita ngantuk, itu pasti keluar. Kita lihat pohon jadi ya ada yang pohon agak putih itu pasti rasa pocong. Terus saya pernah lihat ada pohon tumbang itu strada, mobil Triton itu. Di sini. Udah yang aneh-aneh gitu loh. Saya sempat melihat pohon kecil kayak gini, ibu-ibu lagi gandeng anaknya. Tapi saya deketin, saya tahu itu pohon gitu loh. Dan yang paling lucu lagi, waktu saya finish GP 100 waktu Grand Slam Ultra 2018, saya ngobrol sama Ngaib, sama Furkoni samping saya. Saya bilang sama Fur, kumisnya Mang Aib ada tatunya ya? Kok bisa mas? Nggak tahu kok liatnya gitu, tuh saya lihat lagi, oh enggak salah. Jadi pikiran kita tuh udah acak-acakan, dan itu sebenarnya caranya itu ya tidur. Nggak kita cuman 10-15 menit gitu udah cukup. Itu mengembalikan akal sehat kita. Jadi biar kita tetap terjaga sehatnya gitu loh. Jadi udah halu emang nggak bisa dihindari kecuali kita tidur. Itu aja sih. Saya pernah sampai minta kulitnya jeruk, saya peras ke mata itu sampai tapi tetap aja dia keluar lagi gitu loh.
waktu di BTS 170 aspal, kita kan ada jalan ke aspal ke arah mana, jarak hijau itu mana ya? Jarak hijau ya. Yang sebelum B29 yang kedua, arah mana desa sini tuh? Dan apa nih? Ngadas. Ngadas ya. Ya pokoknya yang mau naik lagi ke B29 yang kedua lah pokoknya. Ya itu kan ada aspal. Itu saya ngeliat koin-koin, jadi koin-koin seribuan tuh. Padahal itu cuma aspal biasa. Saya sama orang Malaysia itu kan jalan. Ini bagus juga ya, orang bisa kasih seni-seni kayak gini koin-koinnya gitu. Dia sampai bingung ngeliatin saya. Udah saya lanjut lagi gitu. Udah, jadi kayak udah akal saya tuh udah hilang lah kalau posisi halu itu. Yang jelas biasanya kalau saya ngalamin itu di atas 18, di atas 20. Apalagi kalau kita kondisi tidurnya kurang gitu. Jadi intinya sebelum race tidur kita harus benar-benar cukup. Nabung tidur namanya. Nabung tidur. Bukannya di bank, tidur ya ada tabungan. Iya. Sama tadi apa nabung apa lagi? Elektrolit. Ada nabung banyak tabungan loh sekarang. Tabung tidur, nabung Pokoknya elektrolit. intinya istirahat sebelum race itu penting. Tanya-tanya dia. Kan kalau mau race itu kan pasti gelisah. Gimana tuh dia bisa tidur nyenyak? Minum obat tidur. Susah sih, emang susah. Nah, ini coba yang jawabannya masih apa? saya PR juga. Saya juga nggak bisa kanan kiri nggak bisa gitu kan. Mau tutupan Gimana mau apa? istirahat? Saya biasanya kalau misalkan lagi biasa Netflix, ya kan. Saya baru nonton 10 menit udah ngantuk. Tapi itu juga belum bisa. Saya nanti malah lanjut nonton lagi kan. Nggak jadi istirahat saya. Asik nih. Iya. Saya biasanya kalau hari-hari biasa lah nggak ada race tuh 10 menit 15 tuh udah, waduh, udah berat banget, saya tinggal lagi tidur gitu. Tapi kalau sebelum race mau saya cara gimana tuh masih PR sendiri buat saya. Gitu. Jadi saya masih belum bisa menemukan apa ya, cara untuk istirahat sebelum race yang benar-benar bisa tidur banget. Hipnotis sendiri bisa. Nah, itu ya. Ya gitu sih kalau menurut saya halu itu emang salah satu caranya emang harus tidur. Mungkin teman-teman yang belum race di atas 20 jam itu belum ngerasain. Itu benar-benar lucu dan ya udah, pohon yang kita tahu itu udah kayak orang, udah kayak apa gitu, raksasa besar mau gini gitu kan. Kalau pohon yang putih ya mungkin kayak tadi pocong atau kuntilanak, tapi itu sebenarnya kita tahu kalau itu pohon gitu. Itu sih kalau saya. Bahasa Inggris sama Mang Aib pernah lah, masa nggak pernah? Wah hebat. Pernah sekali sih halu kayaknya waktu UTMB doang. Itu karena memang jarak terjauh saya selama ini 170. Jadi menurut saya kalau udah lebih dari 2 malam memang itu kita udah pasti capek banget gitu. Badan kita tuh udah benar-benar nolak, pengennya memang tidur. Jadi di situ halu biasanya. Tapi caranya kemarin tuh saya tidur ya. Tidur sebentar 15 menit gitu. Atau ngobrol, cari teman-teman ngobrol gitu biar menyadarkan lagi gitu. Pada saat itu saya di UTMB, saya mikir saya lagi di mana, ngapain gitu. Bayangan saya tuh saya bakal dijemput teman mau pulang ke Malang gitu waktu itu. Terus telepon teman ya, Kuipan kayaknya mungkin saya telepon aku di mana sih, karena kebetulan saya dipantau di GPS itu, lu ngapain berhenti, jadi disadarkan gitu. Oh ternyata saya lagi lomba. Akhirnya saya lanjut, itu aja sih, sama tidur sebentar. Ya, selain tidur sama itu berarti lihat HP. Saya pernah waktu Trans Sumbawa tuh 320, saya sampai bilang ke Marshall, Mas boleh nggak sih saya naik motor dulu, nanti situ turun lagi. Itu di luar akal sadar saya gitu loh. Saya mikir, ya nanti didis dong, nggak jadi mas gitu. Jadi tiba-tiba ngomong gitu tapi kita bisa sadar sendiri. Nah itu saya waktu itu sadar lihat HP om. Ya grup WA tuh udah rame ding. Loh, Mas John berhenti nih gini. Udah dari situ agak sadar. Jadi mungkin kalau misalkan mau ini kita bikin konten story dulu gitu. Ya. Halo guys. Dari gitu sih. Mang Aib mungkin udah pengalaman. Kalau Mang Aib kayaknya nggak pernah halu ya. Enggak, ya sama sih. Saya juga yang paling saya ingat itu ketika di UTMB, sama kayak ngelihat sapi kayak gitu. Tapi saya kalau untuk menghadapi halu itu Tambah gas tuh Hil. enggak, saya ngomong dengan diri sendiri. Ini saya ya halusinasi. Saya sadar gitu ngomong
ngomong sendiri bahwa itu tuh saya Halu gitu. lagi ya halu itu Untuk menyadarkan diri sendiri ya gitu. menyadarkan coba ngomong atau teriak kayak gitu, ngomong dengan diri sendiri gitu. Terus ya coba minum kafein, minum kopi kayak gitu. Terus tadi untuk istirahat, saya sih kalau misalnya lomba lebih seneng nggak bareng-bareng sama teman-teman, jadi biar istirahatnya kalau bareng-bareng sama teman-teman itu biasanya ngobrolnya lama, jadi nggak ada waktu istirahat. Saya sih mending sendirian atau nggak rame-rame berdua atau bertiga. Kalau mantra saya biasanya di Sidoarjo karena pengen bisa istirahat, jadi kalau rame-rame kan istirahatnya pasti keganggu, banyaknya ngobrolnya sih, apalagi ketemu udah lama nggak ketemu ngobrol ya, pokoknya semua tentang trail diobrolin nggak akan selesai sampai nanti mau start juga nggak akan selesai. Mending kita mengasingkan diri dulu sebelum lomba biar bisa istirahatnya cukup, dan kalau misalnya ngantuk ya udah langsung meremin aja, jangan nunggu nanti aja, mending meremin aja sebentar juga. Kalau saya bisa mang, tetap nggak bisa. Iya kalau terus kalau saran saya sih kalau untuk penggunaan obat tidur lebih baik jangan, dihindari itu kalau saya karena ya mungkin bablas atau bisa mengganggu organ-organ tubuh yang lain. Kalau misalnya kita itu mungkin untuk sesekali nggak apa-apa, tapi kalau terlalu sering itu ketergantungan akan bahaya juga. Dan intinya kalau misalnya itu jangan rame-rame, jangan terlalu rame. Kalau misalnya rame-rame juga di kamarnya nggak rame-rame gitu. Dan kalau ngantuk langsung lep tidur meskipun sebentar. Misalnya tidur jangan lupa setel alarmnya dulu biar nggak telat. Itu aja. Ya, terima kasih. Saya nanya, latihan terakhir sebelum race itu biasanya yang paling Shot aja kali. Ya. berapa hari? Ya, Ya, dari kalau Mang Aip aja. Latihan kalau sebelum race sih biasanya saya untuk misalnya 1 minggu sebelum tetap lari, cuman santai, menurunkan intensitas, tapi 3 hari atau 4 hari sebelumnya coba buat interval nanjak, dan waktunya juga durasinya nggak terlalu panjang, cukup untuk bikin HR tinggi aja, membuka nafas itu. Jadi tetap latihan ya? Tetap latihan, tapi Sampai latihannya 1 hari santai, tetap latihannya nggak usah digas, latihannya santai aja biar ini. Dan nggak kaku lagi ya? Ya, tapi latihannya juga kayak 5 kilo dan nyantai, nggak nanjak. Jadi peaknya itu kalau saya biasanya Hamin 10-an, Hamin 10 itu peak. Jadi yang kita bikin jarak jauh, elevasi agak tinggi dengan mungkin agak ngepush, yaitu mungkin Hamin 10-nya. Setelah itu turun dicampur sama intervalan roadnya 5 kiloan, Udah setengah jam. Oke, terima kasih tadi untuk pertanyaannya. Jadi yang tadi nanya nanti akan ada